Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Raniftriana dengan NIM 210341100071. Saya dari Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan mereview atau merangkum mata kuliah transformasi digital dari awal semester sampai dengan akhir semester untuk memenuhi tugas UAS. Nah, video pembelajarannya di slide selanjutnya. Mata kuliah transformasi digital ini dengan dosen pengampu Bu Eka Nurahyamanung Asih, Bapak Herlambang Aulia Rahman, dan juga Budi Ayu Selestiorini. Nah, tahukah Anda tentang transformasi digital itu? Transformasi digital itu adalah proses yang diterapkan oleh organisasi untuk mengintegrasi teknologi digital di semua bidang bisnis. Dan bahasa kerennya itu adalah perubahan teknologi yang modern. Jadi setiap perusahaan atau pembisnis itu wajib melakukan transformasi ke digital atau perubahan aplikasi atau bisnis mereka menjadi yang lebih baik atau modern supaya tidak terdisrupsi. Nah, untuk sejarahnya itu dari revolusi 1 tuh ada, yaitu kita temukannya mesin. Nah, revolusi 2 kita ditemukannya oleh energi listrik. Di revolusi 3 kita ditemukannya tentang robotika, dan untuk 4 adalah internet dan smart, yaitu tentang teknologi yang sampai sekarang kita pakai. Nah, tadi ada disrupsi. Apa sih yang dimaksud dengan disrupsi itu? Disruptif sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi pada suatu industri yang biasanya muncul seseorang atau industri baru yang menumpangkan teknologi yang lebih baik dan efektif dan mengharuskan sebuah perusahaan tersebut masuk ke dalam industri tersebut. Jika semisal perusahaan tersebut tidak masuk ke dalam industri tersebut akan mengalami disrupsi, atau kata kasarnya adalah tidak laku, atau perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Contohnya yaitu seperti taksi Bluebird. Nah, sekarang sudah mulai tergantikan oleh Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Dan juga aplikasi seperti Tokopedia, OLX sekarang sudah tergantikan oleh Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Di era modern ini yang pasti kita tidak asing dengan dunia bisnis online, yaitu kan kita ada e-commerce dan juga e-business. Nah, e-commerce itu apa sih? E-commerce merupakan jual beli produk jasa pelayanan konsumen, dan perusahaan ini dilakukan secara elektronik. Nah, e-business adalah proses transaksi jual beli barang jasa melalui jaringan internet atau komputer. Nah, e-commerce ini sama dengan e-business atau saling berhubungan. Nah, untuk kategori e-commerce sendiri itu ada 3, yaitu kita menjual jasa, bisnis, dan juga agen penyalur. Semisal agen kita mau trip ke daerah mana, dan itu bisa juga kita masukin ke e-commerce. Pola interaksi atau transaksi itu ada 3, yaitu B2B dan B2C, C2B, dan terakhir adalah C2C. Dan untuk B2B dan B2C ini di mana suatu perusahaan itu menjual produk atau jasanya itu kepada perusahaan lain yang memiliki konsumen. Dan untuk C2B ini untuk perusahaan tersebut itu menjual kepada individu atau untuk mencari penjual atau produk yang diperlukan. Dan untuk yang C2C ini dia perusahaan ini menjual kepada dia itu konsumen menjual langsung ke konsumen lainnya. IoT ini memiliki arti Internet of Things, yaitu sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi yang berbasis internet. Dengan adanya IoT ini, semua orang tuh bisa terhubung dan berkomunikasi secara otomatis. Nah, contohnya tuh perkembangan IoT yang paling itu yaitu rumah yang kita sistemnya wireless, jadi kita otomatis kita tinggal memencet atau remote atau bisa diakses melalui HP kita di mana aja. Nah, itu sistemnya adalah wireless atau biasa dengan atau sidik jari ataupun dengan mata dari pengguna rumah tersebut. Untuk cara kerja IoT tersebut, yaitu yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data. Nah, kemudian langkah kedua yaitu setelah data kumpul, data tersebut disimpan oleh server. Nah, kemudian kita melakukan pengolahan data.
yang nantinya akan kita jadikan, yaitu membuat aplikasi yang kemudian bisa di HP. Nah, yang terakhir adalah menyebarluaskan IoT tersebut dan bisa diakses oleh semua orang atau aplikasi yang mengaksesnya. Wes. Yang slide ini adalah merupakan cyber security. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cyber security? Cyber security merupakan pengamanan pada akses di komputer dari akses ilegal atau biasanya dikenal dengan hacker-hacker yang membajak suatu aplikasi yang di situ adalah mencuri data. Nah, kemudian akan dimanfaatkan oleh hacker disebut yang nantinya akan dijual. Nah, pada studi kasus ini tuh mengambil film yaitu 13 Bom Jakarta. Nah, film ini tuh menceritakan adalah kebobolan suatu data karena adanya penyusup di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian datanya tersebut dijual di kalangan itu dan menyebarkan bom di sekitar Jakarta yang mengakibatkan kerugian besar di perusahaan, dan juga data dari perusahaan tersebut tersebar luas dan dapat diakses semuanya. Slide terakhir ini adalah pemrograman komputer. Di sini kita ada tugas yaitu mencari skrip di ChatGPT. Nah, di sini kita kebetulan di daerah Jepara. Nah, datanya ini pengambilannya pada kurun waktu 1 tahun pada tahun 2023. Nah, pada gambar tersebut ada warnanya merah. Nah, itu adalah sebuah daerah aktivitas ikan di daerah Jepara atau kurang lebihnya batas perairannya. Nah, di samping itu ada warna hitam dan kalau di zoom ada bercak-bercak biru. Nah, di situ berarti di biru-biru tersebut yaitu merupakan aktivitas pengambilan ikan di daerah laut Jepara seperti itu, karena kita mengambil skrip GEI-nya dengan energi, maksudnya kita dengan satelitnya cahaya. Jadi hasil yang didapatkan adalah yaitu berupa cahaya seperti biru, putih dan sebagainya, dan itu menandakan bahwa banyaknya kapal yang mencari ikan di daerah laut tersebut. Nah, yang ini adalah hasil dari layout kita yang setelah disetting. Terima kasih. Nah, tadi adalah beberapa pembelajaran yang saya terima dari semester ini. Itu rangkuman menurut saya. Mohon maaf jika ada salah atau perkataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.